Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang relate banget dengan kehidupan cinta ataupun hubungan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian merasa pasangan kalian atau mungkin gebetan tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas? Yang dulunya perhatian, sekarang malah jadi cuek. Yang biasanya semangat ngajak ngobrol, tiba-tiba jadi dingin banget. Aku yakin perasaan kayak gini bikin hati nggak tenang, bahkan terkadang kepikiran, sebenarnya aku salah apa sih? Atau kenapa kok dia berubah kayak gini? Dan jangan khawatir, kalian nggak sendirian kok, banyak banget yang ngalamin hal ini, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi daripada terus-terusan bingung atau mungkin salah langkah, di video ini kami akan bahas beberapa langkah yang bisa kamu lakukan jika dia mulai menjauh denganmu. Jadi untuk pastikan kalian simak dan tonton video ini sampai akhir ya, karena ini bukan cuma soal memperbaiki hubungan, tapi juga soal menjaga diri kalian tetap kuat dan bahagia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai. Ketika pasangan atau gebetan mulai terasa menjauh, itu pasti bikin hati nggak nyaman. Pikiran langsung penuh dengan pertanyaan, kenapa dia jadi cuek ya? Atau bahkan, apa aku udah nggak penting buat dia? Nah, sebelum kamu terjebak dalam spiral pikiran negatif, ingatlah, belum tentu apa yang kamu pikirkan itu semuanya benar. Faktanya, ada banyak alasan yang bisa membuat seseorang terlihat menjauh. Bisa jadi dia lagi banyak kerjaan, menghadapi masalah pribadi, atau cuma butuh waktu untuk dirinya sendiri. Hal ini nggak selalu berarti ada masalah dengan hubungan kalian. Apalagi kalau sebelumnya semuanya baik-baik aja. Ingatlah, kalau kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan negatif, ini bisa jadi bumerang. Misalnya, kamu jadi marah atau kecewa tanpa alasan yang jelas, dan malah bikin suasana jadi semakin memburuk. Jadi penting banget untuk tetap tenang dan gak buru-buru berpikir yang jelek. Jadi langkah pertama ini adalah tentang mengontrol pikiranmu. Tetaplah berpikir positif, jangan berasumsi terlalu jauh, dan beri dirimu waktu untuk memahami situasinya. Dan percayalah, dengan mindset yang lebih tenang dan terbuka, kamu akan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ajak dia berbicara tapi tanpa tekanan. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang berubah, jangan langsung mendiamkannya atau memaksa dia untuk berbicara. Cara seperti itu biasanya malah bikin dia semakin menjauh. Dan sebaliknya, cobalah untuk mengajaknya berbicara dengan cara yang santai dan penuh pengertian. Kamu bisa mulai dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku ngerasa akhir-akhir ini kamu agak beda deh. Aku cuma mau pastikan semuanya baik-baik aja. Kalau ada yang pengen kamu ceritakan, aku ada di sini kok." Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu peduli tanpa membuat dia merasa tertekan. Selain itu, ingatlah bahwa komunikasi yang baik adalah tentang mendengarkan, bukan hanya berbicara. Jadi fokuslah pada apa yang dia katakan. Ingatlah juga untuk menjaga emosi kamu sendiri. Jangan sampai percakapan berubah menjadi debat ataupun saling menyalahkan. Kalau dia masih belum siap berbicara, nggak apa-apa. Beri dia waktu dan tunjukkan bahwa kamu ada untuknya tanpa memaksanya. Dengan cara ini, kamu gak hanya menciptakan ruang untuk komunikasi yang sehat, tapi juga menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan dan penuh pengertian. Dan percaya deh, hal ini bakal membuat hubungan kalian lebih kuat kembali. Yang ketiga, jangan takut memberi ruang, tapi tetaplah jaga kontak. Memberi ruang dalam sebuah hubungan itu penting banget, terutama saat seseorang mulai merasa sedikit tertekan atau membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk memberi sedikit jarak, karena terkadang memberi ruang justru bisa membuat hubungan jadi lebih sehat. Ini memberi kesempatan bagi kalian berdua untuk merenung, berpikir, dan mungkin menemukan cara untuk kembali terhubung dengan lebih baik kembali. Tapi memberi ruang bukan berarti kamu harus menghilang begitu saja dari kehidupannya. Jangan sampai kamu justru membuat dia merasa kehilangan kontak dengan dirimu. Komunikasi itu tetaplah penting, walaupun intensitasnya berkurang. Misalnya, kamu bisa sesekali mengirimkan pesan singkat, "Hei, aku cuma mau tanya gimana kabarmu?" Atau bahkan hanya untuk sekedar menanyakan hal ringan yang menunjukkan bahwa kamu masih peduli.
Kuncinya di sini adalah menjaga keseimbangan. Jangan terlalu sering menghubunginya, tapi juga jangan terlalu lama mengabaikannya. Dengan cara ini, kamu menunjukkan bahwa meski memberi ruang itu penting, kamu tetap ada dan peduli, tanpa membuatnya terasa terhimpit. Ini adalah cara yang lebih sehat untuk menjaga hubungan tanpa merasa terbebani ataupun hilang sara kontak. Yang keempat, bersikap positif dan fokus pada diri sendiri. Saat ada jarak dalam hubungan, seringkali kita merasa cemas atau bahkan kehilangan semangat. Tapi jangan biarkan hal ini menguasai diri kamu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali fokus pada diri sendiri dan mencari kebahagiaan dari dalam. Gunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang kamu cintai dan membuatmu merasa hidup, seperti mengejar hobi, belajar sesuatu yang baru, atau bahkan merawat diri sendiri. Terkadang kita terlalu fokus pada hubungan dan melupakan pentingnya menjaga kesejahteraan pribadi. Inilah saat yang tepat untuk membangun kembali rasa percaya diri dan mengisi ulang energi positif dalam hidupmu. Ketika kamu bahagia dengan dirimu sendiri, itu akan memberikan dampak positif dalam hubungan kalian. Seseorang yang bisa menjaga kebahagiaannya sendiri cenderung lebih stabil emosinya, lebih mudah beradaptasi, dan tentu saja lebih menarik di mata orang lain. Dan ketika kamu merasa baik tentang dirimu sendiri, kamu akan lebih bisa memberikan yang terbaik dalam hubungan tanpa merasa terbebani ataupun tertekan. Yang kelima dan terakhir, tunjukkan perubahan tanpa harus mengubah dirimu. Perubahan dalam hubungan seringkali dibutuhkan untuk membuatnya tetap segar dan berkembang. Tapi yang perlu diingat adalah, perubahan ini nggak berarti kamu harus jadi orang lain. Yang penting adalah menunjukkan sisi terbaik dari dirimu yang mungkin selama ini belum terlihat ataupun kurang diperhatikan. Terkadang, perubahan kecil pada diri kita, seperti cara kita berkomunikasi, cara kita memperhatikan pasangan, atau bahkan perubahan dalam kebiasaan sehari-hari, bisa memberikan dampak yang cukup besar. Ini bukan tentang berpura-pura atau menjadi seseorang yang bukan dirimu, tapi tentang membuka sisi positif dirimu yang mungkin belum sepenuhnya tereksplorasi. Misalnya, kalau sebelumnya kamu kurang menunjukkan perhatian, sekarang bisa lebih aktif menunjukkan empati dan kepedulian dengan cara yang lebih tulus. Perubahan ini juga bisa berupa cara kamu mengelola emosimu. Mungkin sebelumnya kamu cenderung reaktif ataupun mudah terbawa suasana. Sekarang coba lebih sabar dan tenang dalam menghadapi suatu masalah. Ini bukan berarti kamu harus menjadi orang yang sempurna, tetapi lebih pada menjadi versi terbaik dari dirimu yang bisa memberikan dampak positif pada hubungan. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 langkah yang bisa kamu lakukan jika dia mulai menjauh denganmu. Semoga dengan langkah-langkah tadi, kamu bisa menghadapinya dengan lebih tenang dan penuh dengan pengertian. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk tetap peduli dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu bahagia dengan diri sendiri, hubungan juga akan semakin lebih kuat. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.